sudah terbiasa beli obat terus dikonsumsi gitu bentuknya kapsul atau bentuknya tablet, rasanya kok baik-baik saja gitu. Nah, itu karena sudah diformulasi dengan amat sangat baik. Kemarin itu waktu kita pandemi, sebelumnya yang heboh sirup. Nah, kemarin itu kan akhirnya banyak tablet dan kapsul yang rame-rame dijadiin serbuk semua untuk dikonsumsi oleh pasien anak-anak. Baru ketahuan kalau kapsulnya rasanya sebenarnya luar biasa bau dan rasanya. Nah, cysteine itu salah satu yang kalau mau dikasihkan ke anak ya sampai nangis-nangis itu anaknya. Nah, rasanya baunya aja dari jauh sudah kecium, nggak enak. Nah, ini salah satu cara untuk menutup bau dan rasa itu antara lain dengan memberikan salup. Lalu untuk melindungi zat aktif, terutama dari pengaruh O2 dan kelembapan. Kenapa O2? Itu jalur oksidasi, itu salah satu degradasi obat paling banyak lewat jalur oksidasi dan hidrolisis. Jadi selama ada jejak udara H2O dari lingkungan, terutama dari kelembapan, maka reaksi degradasi bisa terjadi. Lalu untuk melindungi inti terhadap benturan mekanis. Benturan mekanis dari mana? Yang dimasuk inti di sini bisa tablet, bisa granul gitu ya. Apa yang mau disalut gitu. Kalau melindungi dari benturan mekanis itu terutama waktu proses pengemasan. Jadi kalau kita mengemas tablet itu kan jadi yang di pasaran kan dua macam ya, ada stripping, ada blister. Sudah tahu bedanya strip sama blister? Tahu ya, kalau blister itu ada bagian yang transparan gitu ya. Nah, kalau atas sama bawah aluminium foil semua, itu artinya itu yang strip. Nah, itu kan ketika proses mengemas, tablet yang habis diproduksi itu dimasukkan ke mesin pengemas, lalu nanti meluncur jatuh ke ban berjalan untuk dimasukkan mesin stripping. Nah, ini kan ada proses benturan yang terjadi. Jangan sampai sediaannya sampai ke tangan pasien yang utuh cuma strip atau blisternya saja. Dibuka dalamnya remuk semua gitu ya. Nah, ini makanya kita bisa salah satu cara untuk memperkuat sediaannya adalah dengan dibuat disalut. Lalu untuk melindungi pasien, misalnya zat aktif dapat mengiritasi lambung, maka tablet disalut enterik. Jadi tablet zat aktifnya tidak akan terlepas selama berada di lambung. Kalau sudah sampai di usus halus baru zat aktifnya dilepaskan. Lalu untuk meningkatkan penampilan, karena bentuknya lebih round, nggak ada sudutnya, warnanya lebih menarik, licin dan mengkilat. Jadi ini secara penampilan, secara estetika dirasa lebih cantik. Lalu untuk membantu identifikasi sehingga mudah dibedakan. Kenapa? Karena industri farmasi itu kalau investasi beli mesin, bayangin kita di posisi industri farmasi mau bikin sediaan tablet. Kemarin praktikum Solida mau bikin tablet formulasi basah. Anda pakai peralatan apa aja? Timbangan, terus itu ayakan, terus mortar stamper, mestinya punya mixer ya untuk proses mixing. oven FWD, Toples. oven Iya, itu mixer ya. Terus apa lagi? oven FWD. Pengering ya, macam-macam pengeringnya. Mau fluid bed dryer atau mau pakai tray dryer gitu ya. Terus mortar stamper apa nih? mortar stamper. Alat sini Pakai mixer mesinnya Pak, nggak pakai mixer, mortar stamper. Terus mesin cetak tablet, mesin kompresi. Itu kalau investasi untuk yang skala industri butuh berapa ratus juta, enggak, berapa miliar ya. Jadi miliaran seperti itu, bayangkan kalau produknya hanya tablet paracetamol. Wah, itu berapa lama itu balik modal gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Jadi di industri farmasi itu shift pagi mulai jam 8 sampai jam 9 lebih sekian produksi tablet paracetamol, nanti jam 10 sudah harus start untuk bikin tablet antalgin, nanti habis break makan siang sudah ganti bikin tablet lainnya. Paracetamol warnanya putih, antalgin putih, yang berikutnya tabletnya putih semua.
Tablet yang diproduksi tadi jam 8, jam 10 semuanya tabletnya putih. Ukurannya gimana? Sama, mesin cetak tabletnya sama, berarti diameternya sama. Terus, habis itu kan harus ngantri masuk ke ruang pengemas. Kalau misalnya habis dicetak langsung bisa dikemas, line untuk pengemasannya kosong langsung bisa dikemas, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya sudah selesai cetak lalu di ruang pengemasan masih ada proses mengemas sediaan sebelumnya, ini kan ngetem dulu nih. Kalau semuanya sama-sama putih gampang salah label nanti. Kalau misalnya CPOB tidak diterapkan dengan terlalu baik, disiplin karyawannya kurang, itu rawan. Maka salah satu caranya ngakalinya gimana? Dikasih warna. Tabletnya bisa diwarnai. Kalau nggak gitu, tabletnya putih semua, salah satu caranya untuk membedakan antara lain ada yang disalut seperti itu. Itu hanya untuk membantu identifikasi sehingga mudah dibedakan. Lalu berikutnya adalah memudahkan menelan karena lebih licin, lebih gampang ditelan. Lalu mencegah inkompatibilitas. Jadi kalau misalnya kita mau membuat suatu sediaan dari dua macam zat aktif A dan B, kalau ternyata dicampur ini incompatible, nggak bisa saling campur ya, entah salah satunya meleleh, entah salah satunya jadi rusak dan seterusnya, maka kita boleh salah satu ini yang A-nya digranul, lalu granulnya disalut, baru setelah itu dimixing dengan bahan aktif kedua. Boleh. Itu nanti kita bisa mendapatkan hasil campuran dari dua macam zat aktif yang sebenarnya incompatible. Lalu berikutnya untuk mengatur pelepasan obat. Mengatur pelepasan obat ini maksudnya gimana gitu? Kalau obat diabetes, obat hipertensi itu kan diminum sehari berapa kali? Ada yang 1 kali sehari ya, tapi ada yang diminum bisa 3 kali sehari. Diminumnya sampai kapan? Seumur hidup. Bosan nggak tuh sehari minum obat 3 kali selamanya? Suatu saat pasti bosan juga. Maka kita di pihak formulatornya ini jadi mengupayakan gimana caranya yang 3 kali sehari tadi bisa menjadi 1 kali sehari. Apakah terus kalau diminum 1 kali sehari berarti 1 butir tabletnya mengandung dosis obat 3 kali lipat dari tablet yang biasanya? Enggak. Kalau begitu caranya cuma di 3 kali lipat kan, nanti masuk ke lambung kita, lepas semuanya, terdisolusi semuanya, kadar zat aktifnya langsung naik, bisa sampai melebihi konsentrasi minimal untuk menimbulkan toksisitas. Jadi nggak bisa seperti itu. Terus, ya benar dosisnya dinaikkan, tapi nggak boleh langsung langsung dilepas semuanya, harus pelan-pelan pelepasannya. Supaya bisa pelan gimana? Disalut tadi. Salutnya punya peranan untuk memperlama proses pelepasan obat. Ini saya ngomongin salut general ya, macam salutnya nanti macam-macam gitu ya. Setelah itu untuk mempermudah packaging. Kok bisa mempermudah packaging? Karena permukaan dari tablet menjadi lebih rata sehingga lebih mudah diotomatisasi. Nah, macam salut ini ada sugar coating. Kalau yang sugar coating itu terutama hanya untuk melindungi tablet intinya dari pengaruh luar, tapi sekaligus memberikan rasa sehingga sediaan itu lebih acceptable, gitu ya, terutama untuk sediaan yang ditujukan untuk anak-anak. Kalau ada film coating, yang film coating ini salutnya lebih tipis daripada yang sugar coating. Salut yang lebih tipis ini bisa enteric ataupun non-enteric. Kalau yang enteric berarti tidak boleh melepaskan bahan aktif di lambung, gitu ya. Kalau yang non-enteric berarti boleh aja ada pelepasan di lambung. Lalu ada penyalutan dengan kompresi, itu yang ini. Contohnya, ya ada tablet mini tabletnya kecil gitu. Lalu tablet yang kecil tadi dimasukkan ke dalam dice kedua yang ukurannya lebih besar untuk dilakukan kompresi yang kedua kalinya.
Nah, kompresi yang kedua kalinya ini yang berfungsi sebagai coating. Yang penyalutan dengan kompresi itu sekarang baru ada yang berupa ini dried probiotik bakteria gitu ya. Jadi bakteria probiotiknya dalam mini tablet lalu di coating. Lalu berikutnya ada cara atau konsep lain yang namanya ilmu pasti berkembang ya. Kalau saat ini ya memang baru 3 ini yang diketahui. Siapa tahu sedang kuliah seperti ini di belahan dunia yang lain sudah ada ditemukan hal yang baru. Kenapa seperti itu? Ya, kemarin kuliah tablet kan Anda diajari cara pembuatan tablet itu dengan granulasi basah, granulasi kering, direct compression. Sementara di belahan dunia lain sekarang mulai berkembang membuat tablet dengan 3D printer. Enggak tahu ya, kurang kejar banget ya. Nanti kan nyatanya satu-satu tuh per butir gitu ya. Tapi ada gunanya juga untuk misalnya maksud hati untuk memberikan efek terapi yang individual. Tiap orang berat badannya kan beda, fungsi ginjalnya beda, mestinya kan bikin sediaannya itu dosisnya nggak bakalan sama antar orang gitu ya. Nah, dari ide seperti itu mulai dikembangkan tadi 3D printer untuk bikin sediaan. Ya sudah ada papernya, jurnalnya tuh yang tablet sama kemarin kalau nggak salah bentuk semi solid. Nah, sekarang kita bicarakan tablet intinya. Ya, tablet yang mau disalut gitu ya. Tablet inti itu harus kuat dan keras. Kenapa harus kuat? Karena harus mengikuti gerakan pen. Pen apa? Panci yang dipakai untuk penyalutan tadi. Pancinya berputar, berarti tablet itu bakalan gelinding-gelinding di dalamnya. Nah, ini nggak boleh hancur tabletnya. Lalu harus keras karena harus menahan absorpsi pelarut saat penyalutan. Absorpsi pelarutnya siapa ini? Pelarut dari bahan penyalutnya. Jadi bahan penyalut itu biasanya berupa polimer atau gula juga. Ini kan dalam suhu ruang bentuknya serbuk saja. Nanti harus dilarutkan terlebih dahulu. Nanti baru setelah itu kita dapatkan larutan penyalut. Nah, larutannya ini si solvennya tidak boleh menembus masuk ke dalam tablet intinya. Jadi cuma boleh melingkupi bagian luar dari tablet. Lalu harus dapat berputar dan bergerak dengan mudah. Nah, mestinya kalau bisa bergerak dengan mudah ini tadi, syaratnya ternyata ini tablet intinya mestinya tidak terdapat bagian yang rata. Kalau ada bagian yang rata, memungkinkan untuk saling menempel seperti ini. Jadi mestinya bentuk tablet inti yang ideal adalah bentuknya mendekati sferis. Mestinya. Kontradiktif nggak sama kuliahnya Bu Lydia yang problematika dalam pembuatan tablet? Kontradiktif. Kenapa? Bayangin kalau bentuk tabletnya sferis seperti ini, cembung-cembung seperti ini, cetakannya, dice-nya, ruang kompresinya bentuknya kayak apa? Otomatis ikutan cembung juga kan, biar hasil cetakannya ya cembung-cembung gitu loh. Nah, kalau pressure dikenakan ke sesuatu yang bentuknya cembung itu, apakah semua titik akan mendapatkan pressure yang sama tepat jumlahnya? Enggak akan. Jadi kayak gini nih bentuknya, kalau dikeluarkan dari dice rawan pecah pinggirnya, cuil-cuil di sana sini gitu ya. Jadi ini menyulitkan ketika proses pembuatan tablet intinya. Tapi kalau yang kita peroleh adalah tablet inti yang datar seperti itu, menyulitkan ketika proses penyalutan. Nah, terus gimana solusinya? Ya sudah, kita bikin tetap tabletnya seperti itu. Tapi nanti ketika proses penyalutan kita akali supaya nggak saling nempel. Lalu berikutnya tablet inti harus hancur dengan cepat dalam saluran cerna setelah penyalut terlarut. Biasanya waktu hancur tablet inti setelah disalut itu lebih tinggi daripada inti tablet sebelum disalut. Molor waktu hancurnya. Jadi lebih lama. Kenapa? Simpel aja ya, karena pori pada permukaan tablet
tertutupi oleh penyalutnya, sehingga cairan lebih susah untuk terpenetrasi masuk. Akibatnya yang jelas waktu hancur tablet menjadi lebih panjang. Lalu berikutnya adalah kerapuhan sekecil mungkin. Tablet intinya nggak boleh rapuh, karena kalau rapuh berarti mudah lepas-lepas ya partikel yang di permukaan tablet itu. Nah, partikel tadi akan menempel pada permukaan tablet waktu disalut. Akibatnya, ya hasil salutnya yang cita-citanya licin mengkilat itu nggak akan tercapai. Nah, karakter tablet yang sudah selesai disalut mestinya yang pertama permukaannya benar-benar licin ya, terutama untuk tablet salut gula. Lalu lapisan penyalut stabil dan tidak boleh ada cacat, warnanya homogen, tidak boleh ada migrasi warna. Lapisan penyalut tidak boleh mudah pecah dan retak, lalu mampu melindungi tablet inti dari udara, kelembapan, dan cahaya. Jadi mestinya kalau sudah selesai disalut, diterawang, tablet intinya nggak kelihatan lagi. Kalau Anda terawang masih terlihat tablet intinya, kelihatan kalau oh itu dalamnya ada tablet yang tadi gitu ya. Nah, ini artinya salutnya tidak akan mampu untuk melindungi tablet intinya dari pengaruh cahaya terutama. Lalu berikutnya rasanya harus netral atau menyenangkan. Jadi kita boleh tambahkan perasa di dalam komponen salut. Ini terutama untuk menutupi rasa tablet inti yang tidak enak. Lalu salut harus mudah larut atau lepas dalam media cair. Kalau lapis gula atau lapis tipis, ini harus secepat mungkin salutnya itu lepas. Sementara untuk salut eterik ini harus stabil dan bertahan minimal 3 jam dalam asam, karena suasana lambung itu asam, lalu segera larut pada suasana intestin. Salut diusahakan setipis mungkin dan tidak boleh mempengaruhi aktivitas obat. Lalu penyalut inert secara fisiologis, lalu bentuk dan ukuran sesuai sehingga masih mudah untuk ditelan. Karena kan jadi ukurannya meningkat ya dari tablet inti. Jadi ini tetap harus bentuk dan ukurannya itu memungkinkan untuk ditelan dengan mudah. Nah, sekarang alatnya. Kriteria alat untuk penyalutan ini ada 2, yaitu produk harus berkualitas secara konsisten dan harus lebih ekonomis dari sisi waktu terutama. Jadi kalau menyalut itu menggunakan panci-panci kayak gini yang nanti berputar ya. Nah, ini kan tabletnya tuh gelinding-gelinding di dalamnya sambil kita tuangi larutan penyalut. Sehingga larutan penyalut kan menyebar melingkupi tablet. Sambil harus dikeringkan. Nah, pengeringan ini kan nggak cukup makan waktu semenit 2 menit gitu ya, berjam-jam untuk membentuk satu lapisan saja. Itu bisa berjam-jam. Ya, kalau salut gula itu prosesnya tahapannya banyak. Bisa lebih dari 12 lapisan. Nah, ini kan dari sisi waktu panjang sekali. Nggak cukup sehari 2 hari bikin tablet salut. Nah, untuk menyalakan mesin ini supaya muter kan butuh listrik ya. Nah, itu dia. Maka harus lebih ekonomis dari sisi waktu. Semakin singkat, maka mesinnya biaya produksinya jadi lebih rendah. Jadi milih pancinya ini harus sebisa mungkin yang lebih efisien gitu. Nanti kira-kira dari beberapa alat yang tertampil di sini Anda bisa berkesimpulan oh ini mesinnya yang lebih efisien gitu. Panci konvensional bentuknya bisa pir, heksagonal ataupun sferis seperti ini. Ini intinya ya benar-benar cuma panci aja. Bayangin dandang gede gitu ya, tapi bentuknya kayak gini terus dipasang dengan sudut 30 derajat seperti ini ya, supaya bisa menggelinding tablet di dalamnya itu menggelinding dengan baik. Kalau masanya tegak lurus seperti ini, tablet di dalam itu bergulir nggak akan baik, jadi harus agak naik gitu ya 30 derajat. Nah, ini nanti tablet gelinding-gelinding di dalamnya, lalu dituangi cairan penyalut sambil dikeringkan. Bukaannya cuma ada di depan aja, yang kosong itu ya. Jadi kita masukin tablet lewat sini, larutan penyalut dimasukkan juga lewat sini, mengeringkannya juga harus dari sini. Ini cuma bisa dipakai untuk skala lab saja. Ya, kalau skala industri ini terlalu lama nanti waktu pengeringannya, karena bukaannya hanya di depan aja. Jadi kalau mau mengeringkan terus gimana? Udara panas, keringnya pakai apa? Pakai hair dryer.
Ini kalau Anda, saya dulu yang alami praktikum di UGM untuk tablet salut ya pakai panci yang kayak gini ini. Dikeringkan pakai hair dryer. Untuk panci yang kayak tadi itu namanya panci konvensional ya. Kecepatan perputaran tablet dalam panci dipengaruhi oleh kecepatan putaran panci, lalu sudut inklinasi tadi yang dipasang agak naik itu yang optimalnya di 30 derajat. Udara panas masuk dan keluar dari lubang di depan. Kekurangannya adalah ada daerah mati di sekitar depan dan belakang pen. Maksudnya daerah mati gimana? Tablet kan diputar di dalam panci ya. Pasti kan kalau ikut putaran panci tabletnya naik. Lalu kena gaya gravitasi jatuh. Nah, karena sambil disemprot larutan penyalutnya ini sifatnya lebih lengket-lengket gitu. Jadi kalau dia sudah naik, jatuh, dia tepat ada di daerah tertentu, entah itu terlalu ke pinggir depan atau terlalu pinggir belakang, dia berhenti nggak ikut muter lagi, tapi stuck di situ. Nah, itu namanya daerah mati. Untuk mengurangi ada daerah mati ini, maka untuk panci konvensional seperti itu, bagian dalamnya nggak cuman rata doang, ditambahin polisi tidur 1 biji. Bayangin polisi tidur, tapi itu di dalam panci. Jadi ya plat bilah logam juga di dalamnya. Fungsinya beneran kayak polisi tidur. Jadi nanti tablet kalau gelinding itu gronjal gitu. Jadi dia tidak berhenti gelindingnya. Kalau misalnya dapat panci konvensional yang dalamnya mulus aja, nggak ada polisi tidurnya, istilahnya adalah buckles ini, nggak ada buckles ya, maka kalau ada daerah mati, kelihatan ada tablet yang nggak bergulir, ya tangan Anda yang masuk pindahkan. Ya. Lalu berikutnya yang kedua adalah panci terbuka di belakang atau rear vented pen. Terdapat lubang di depan dan belakang, udara panas dan penyemprot dapat dari lubang depan atau belakang. Umumnya pengeluaran udara dari belakang, jadi udara panas dihembus dari depan, tapi nanti disedot lagi keluar lewat lubang yang di belakang. Jadi pengeringannya lebih efisien dibanding panci konvensional tadi. Lalu hampir tidak ada dead spot, jadi ini cocok untuk tablet segitiga, segi 5, segi 8 atau yang aneh-aneh gitu bentuk tabletnya. Nah ini bentuknya ya. Nah ini kalau industri farmasi sudah ada yang mulai pakai beginian gitu ya, masih dipakai maksudnya. Kalau yang lebih canggih lagi ada, ini masih dipakai yang begini. Tapi kalau yang panci konvensional tadi hanya untuk skala lab saja. Jadi Anda lihat ada bukaan di depan ini dan ini lubang di belakang mengintip gitu di belakang. Jadi kalau menghembuskan udara panas dan juga cairan penyalut dari depan, nanti yang lubang belakang dihubungkan dengan ini corong keluar. Jadi udara panas masuk, nanti mengeringkan tabletnya, lalu dihembus keluar. Jadi kita bisa kayak selalu ada flow, selalu ada aliran udara panas gitu. Jadi pengeringannya lebih efisien. Lalu berikutnya ada panci perforasi. Nah, yang ini yang kita punya di lab. Perhatikan ya, di ruangan tablet itu selain mesin cetak tablet, lalu di sebelah sininya ada yang kayak gini ya, persis sama. Nah, itu mesin untuk coating sebenarnya. Ini prinsipnya mirip dengan panci terbuka di belakang, tapi di belakang tidak ada real lubang yang terbuka. Lubangnya adalah lubang kecil-kecil di dalam pancinya. Jadi terdapat perforasi atau banyak lubang kecil. Bahan penyalut dituang dari lubang depan, jadi ini dilengkapi dengan spray gun seperti ini. Ada penyemprotnya yang disemprotkan dari luar, ya, bahan penyalutnya. Udara panas bisa dari depan, bisa dari atas, tergantung dari bentuk coating pen yang kita punya. Jadi untuk panci perforasi, aliran udara dari permukaan tablet menuju keseluruhan massa tablet bisa lewat sela-sela tablet sehingga keluar lewat penghisap di bawah. Masalahnya adalah tadi banyak lubang perforasinya. Nah, tablet yang rapuh itu mudah terkikis oleh lubang perforasi.
Karena walaupun sudah diusahakan mulus bagian dalamnya, tapi kalau berlubang-lubang namanya metal, logam yang dilubangi itu pinggirannya pasti ada yang tajam juga akhirnya. Nah itu yang bikin tablet kadang terkikis di dalam. Kok nggak dipakai untuk praktikum ya? Gitu kan? Punya lo gitu mesinnya, kenapa nggak dipakai untuk praktikum? Masalahnya adalah itu listriknya itu gede banget itu. Kalau nyalain mesin coating pen itu sampai gedung sebelah itu yang gedung baru itu mati semua. Nggak boleh ada praktikum lain kalau itu mau dinyalakan. Kenapa aku belinya kayak gitu, Bu? Ya ampun, kantor pusat dulu tuh gimana? Jadi kita tuh mintanya yang kecil aja kayak yang punya UGM gitu ya. Murah kan itu kecil aja gitu. Karena lewat tender, yang pegang tender kan kantor pusat, bukan orang farmasi kan gitu. Yang pegang tender kan tenaga administrasi gitu. Mikirnya, loh ini ada tawaran mesin yang jauh lebih canggih, gede gitu, jauh lebih bagus ini Bu, jadi itu yang diloloskan tender. Aduh, padahal ya kalau kita pakai mesin apapun itu, mau pakai mixer kek, mau pakai apa gitu, bisanya pakai itu kapasitasnya berapa? 20-80% dari kapasitas mesinnya. Jadi kalau pakai mixer bisa untuk memixing, katanya mesinnya di manualnya bilang bisa untuk 100 kilo, jangan 100 kilo bahan dimasukkan mixernya itu. Nanti dia cuma akan muter aja, nggak nyampur-nyampur. Maksimal berarti cuma 80 kilo tuh, nggak 100 gitu ya. Jadi antara 20 sampai 80% ya mesinnya. Nah, berarti serendah-rendahnya itu mau dipakai praktikum butuh berapa kilo gitu. Sama Bu itu dihitungin, Bu, duit praktikumnya nggak cukup kalau ini mau dipakai buat coating. Ya, ya sudah, sekian tahun yang lalu saya upayakan, ya sudah gini aja, sudah demo. Jadi nggak semua kelompok praktek, tapi hanya satu aja yang praktek. Bu itu yang praktekin, anak-anak lihat gitu ya caranya coating gimana. Oke, habis itu dikomplain sama kimia, nggak bisa praktikum, mati lampu gitu. Nah akhirnya itu nggak pakai tuh gitu. Tapi mau diupayakan lah, gitu bisa untuk demo gitu, berarti harus memastikan di luar jadwal praktikum bagian-bagian yang lain supaya bisa lihat gimana cara voting. Nah, karena di kantor pusat itu gini, kayak kita mau beli timbangan, yang namanya timbangan sekian kilo sama timbangan yang 6 digit di belakang koma, itu kan mahalan yang 6 digit di belakang koma ya. Nah itu yang nggak paham mereka. Pahamnya tuh yang makin gede itu makin bagus, padahal yang namanya instrumen di farmasi yang makin kecil itu justru yang makin bagus gitu ya. Nah nggak agak nyambung gitu ya. Itu kan pengadaan di masa lalu ya, sudah tahun berapa, 2011. Untungnya sekarang sudah mulai lebih pintar. Nah sekarang berikutnya, ini kalau misalnya kita mau mengcoating bukan tablet tapi granul, kita bisa gunakan ini fluidized bed coater. Kemarin juga praktikum pakai fluid bed dryer kan, sama persis, hanya di dalamnya ketambahan ada alat untuk menyemprotkan cairan penyalur. Jadi prinsipnya sama, ketika cairan penyemprot disemprotkan gitu lah, cairan penyalurnya disemprotkan, si granulnya itu dihembus udara panas berterbangan. Jadi sambil diselubungi oleh cairan penyalur sekaligus dikeringkan. Jadi efektif ini proses penyalurannya, hanya butuh waktu pendek untuk kering gitu ya. Nah sekarang kita bahas yang pertama. Salut yang pertama adalah salut gula atau dragi. Jadi pembuatan salut gula itu disebut dengan dragifikasi. Ada 5 tahapan untuk pembuatan salut gula, yaitu ada sealing atau penutupan, lalu ada subcoating atau proses pendahuluan,
Lalu grossing and smoothing itu untuk pembesaran dan pelicinan. Lalu ada coloring atau pewarnaan. Dan terakhir ada finishing and polishing, pelicinan dan pengkilapan. Yang sealing dulu, sesuai dengan namanya, di seal berarti ditutup gitu ya. Tujuannya untuk menutupi tablet inti dari pengaruh atau penetrasi air yang digunakan selama proses penyalutan. Jadi supaya air yang dipakai untuk melarutkan penyalut itu nggak masuk ke tablet intinya gitu ya. Jadi tablet intinya harus di-seal dulu, ditutup. Lalu memperkeras permukaan tablet untuk memperkecil pengaruh gesekan pada tablet. Jadi lapisan sealing ini harus dikeringkan sempurna dan tidak boleh mengandung sisa pelarut. Masalahnya adalah kalau tabletnya di-seal, disegel, ditutup, porinya kan ketutup gitu ya, itu bisa mempengaruhi waktu hancur dan disolusi dari tabletnya. Padahal dua hal itu, waktu hancur dan disolusi, adalah parameter dari bioavailabilitas. Jadi jangan sampai kita membuat tablet salut yang endingnya nanti bisa menurunkan bioavailabilitas. Itu nggak boleh. Jadi perlu dilakukan orientasi atau percobaan dan evaluasi terhadap jumlah atau tebal lapisan sealing sehingga tujuannya tercapai, tabletnya ketutup, tapi parameter bioavailabilitasnya tidak boleh diturunkan. Bahan untuk sealing ini bisa pakai selulosa astaftala atau biasa dikenal sebagai cap, lalu ada polyvinyl astaftala, lalu ada hidroksipropil metil selulose, hidroksipropil selulose, dan selak. Mulai dikenal ya istilah-istilah ini ya, semester 4 kan, nanti nambah terus soalnya. Hidroksipropil metil selulose ini turunan selulosa ya, jadi masih kalau dilihat strukturnya ya mirip-mirip sama CMC gitu ya, karboksimetil selulose. Lalu yang selak, selak ini kalau di toko bangunan disebut sebagai plitur. Tapi nggak boleh ya mau bikin tablet salut terus beli bahannya ke toko bangunan gitu ya, grade-nya beda ya. Itu industrial grade, yang kita pakai adalah pharmaceutical grade. Bedanya di mana? Impuritiesnya beda jauh gitu ya. Dibuat dalam bentuk larutan ya, ini pilih salah satu, lalu dibuat dalam bentuk larutan 3-10% bobot per bobot dengan menggunakan pelarut organik, bisa pakai etanol, metanol, aseton, metilen klorid, atau campuran dari etanol dicampur sama metanol boleh gitu ya, campuran pelarut organik. Untuk zat aktif yang tidak peka terhadap air, kita bisa aja nggak pakai ini, tapi pakai sirup gula 60-68%. Atau kita pakai larutan gula dengan dicampur dengan gom. Gom itu apa? Gom Arab kemarin tuh praktikum resmi ya, ada PGA, Pufis, gom Arabicum kayak gitu ya. Nah, kita boleh pakai campuran gula dan gom gitu. Atau campuran antara gula dan gelatin. Jadi kalau nggak ada ini pun boleh. Tuh ya, sama-sama bisa untuk sealing. Bayangin larutan gula 60%, itu kan berarti kental banget ya. Larutan sealing punya sifat lengket sehingga tablet cenderung saling menempel, apalagi tadi yang punya permukaan datar, saling menempel. Untuk ngakalinya kita tambahkan bubuk penabur, tambahin serbuk talek, tera alba atau kalsium sulfat trihidrat, dan kalsium karbonat. Ini pilih salah satu aja bubuk penaburnya supaya yang lengket-lengket tadi bisa berkurang lengketnya. Lalu tahap yang kedua adalah subcoating. Ini merupakan tahap awal penyalutan gula. Tujuannya supaya bagian sisi tablet menjadi bundar. Tablet itu kan ada sudut sikunya ya di pinggirannya. Nah itu harus hilang tuh sudut sikunya. Menggunakan larutan gula pada suhu 60-70 derajat Celcius. Harus sepanas itu supaya apa? Supaya viskositas dari larutan penyalutnya turun.
gitu ya, supaya viskositas larutan gulanya tuh turun. Kalau viskositasnya turun, dia kan lebih mudah untuk meluncur, melapisi. Lalu pada subcoating ini juga ada penambahan bubuk penabur untuk mencegah tablet inti melekat dan mengurangi kontak tablet inti dengan kelembapan. Bubuk penaburnya kurang lebih sama ya, ada kalsium sulfat anhidrat, kalsium karbonat, tapi boleh juga pakai kaolin, bubuk gula dan gok. Pada subcoating prosesnya ini, selama proses penyalutan dialiri udara panas 40-50 derajat Celcius dengan kecepatan aliran 10-18 liter per menit. Exhaust-nya dinyalakan dengan kecepatan putarnya 14-21 liter per menit dan kecepatan putar pennya adalah 24 rpm. Jadi prosesnya putar tabletnya dalam pen, setelah itu tuang larutan subcoating. Ketika dituangi penyalut, heat blower dimatikan, exhaust-nya dinyalakan. Setelah itu tambahkan bubuk penabur. Nah, habis itu heat blowernya dinyalakan ya. Alirkan udara panas sampai kering. Ini prosesnya untuk pengeringan 25-30 menit untuk satu lapis. Habis itu, habis kering, ulangi proses ini lagi. Sampai sini ulangi lagi sampai 4-12 lapisan. Baru proses subcoatingnya selesai. 4-12 kali melapis. Bukan besar tuh bedanya antara 4-12. Ya, tergantung dari tabletnya segede apa. Kalau tabletnya kecil aja 4 lapisan cukup, tapi kalau tabletnya agak besar kan butuh lebih banyak untuk menghilangkan sikunya tadi. Gitu ya. Ini permasalahan yang mungkin terjadi dalam proses subcoating adalah permukaannya kasar. Kok bisa ada permukaan yang kasar nih ya? Penyebabnya kemungkinan karena kelebihan bubuk penabur, jadi ada aglomerat pada permukaan tablet, lalu tablet berputar terlalu lama sehingga tablet berputar terlalu lama setelah ditambahin penabur, lalu penyalut tidak cukup untuk membasahi seluruh tablet. Jadi harus dilihat lagi, yang paling mudah adalah dilihat lagi yang ini. Sebenarnya semua permukaan itu terlapisi dengan baik apa enggak sih? Kan kelihatan kalau terlapisi dengan baik itu permukaannya semuanya agak licin gitu ya. Kalau ada bagian yang botak gitu nggak licin, oh berarti yang ini penyalutnya nggak cukup untuk membasahi. Kalau semuanya terlihat licin, oh berarti kemungkinannya dua ini penyebabnya. Setelah itu yang tahap ketiga adalah grossing and smoothing. Ini pembentukan badan tablet sehingga mencapai ukuran sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh industri. Jadi ketika industri membuat tablet, itu di awal sudah menetapkan, saya mau bikin tablet dengan warna apa, diameter berapa, ketebalannya berapa. Kalau di awal sudah diinginkan, saya mau lihat tablet, spesifikasi untuk tablet ini adalah diameternya 1 cm. Berarti proses grossing and smoothing dilakukan sampai ukuran tabletnya 9,95 mm. Baru grossing and smoothingnya dihentikan. Itu ya. Jadi proses grossing and smoothing dilakukan sampai ukurannya 0,025 sampai 0,05 mm kurang dari spek atau spesifikasi yang ditetapkan. Selanjutnya, grossing dan smoothing ini melicinkan dan meratakan permukaan setelah subcoating sekaligus untuk membangun warna dasar untuk tahap pewarnaan sehingga boleh ditambahkan zat warna dalam larutan sirup. Lapisan warna terbentuk dengan baik atau homogen apabila lapisan zat warna terdiri dari beberapa lapisan. Jadi nggak hanya sekali lapisannya. Tadi proses sebelumnya 4-12 lapisan. Ini juga sudah tampak di mata, butuh berlapis-lapis lagi. Grossing and smoothing ini, contoh formulanya seperti ini, ada aquades, kalsium fosfat ribase, titanium dioxide, amilum jagung, dan gula pasir. Ini yang pewarna yang mana? Titanium dioxide dan dioksida. Ini warnanya putih. Karena grossing and smoothing ini untuk membangun warna dasar gitu ya. Jadi ini warnanya putih.
Jadi pertama ada pembesaran tanpa zat warna, bikin larutan penyalut tanpa titanium dioksida dulu. Setelah setelah terbentuk sekian 1-2 lapis, tambahkan larutan yang ada titanium dioksida. Jadi pertama pembesaran tanpa zat warna, setelah itu pewarnaan secara bertahap mulai dari konsentrasi rendah, dan terakhir adalah penyalutan terakhir dengan sirup biasa, nggak pakai zat warna lagi. Itu ternyata hasilnya lebih mengkilat, ya, hasil seperti itu. Masalah yang mungkin terjadi dalam brushing and smoothing adalah ada bintik pada permukaan. Penyebabnya adalah pertama migrasi kelembapan ke permukaan setelah penyalutan selesai. Nah, pencegahannya seperti apa? Kita lakukan pengeringan yang memadai. Jumlah sirup yang dituang jangan terlalu banyak. Kayak tadi saya bayangin ketika saya praktikum dulu cuma pakai panci konvensional, kita nuangnya kan manual ya, masukin cuma pakai beker aja isinya larutan penyalut dituang. Nah itu harus sabar, nuangnya sedikit-sedikit, tuang sedikit, puter, biarkan kering, masukkan lemari pengering karena sudah harus kuliah berikutnya. Besok ketika ada jam kosong balik lagi ke lab, ambil lagi dari lemari pengering tabletnya, masukin lagi ke coating pennya, tuang lagi larutan penyalut, keringkan dikit aja gitu larutan penyalutnya, puter lagi. Sudah mau ada praktikum yang lain, ya ini balikin lagi ke lemari pengering, jadi praktikumnya bersambung. Karena kalau hanya di jam praktikum solida aja nggak cukup waktunya gitu kan, lapisannya banyak sekali nih. Salut gula itu repot ya kalau bikin salut. Jadi memang harus sedikit-sedikit jumlah penyalut yang dituangkan. Berikutnya adalah coloring. Untuk warna kita bisa pakai pewarna yang larut air atau yang tidak larut air. Yang larut air itu di pasaran disebut sebagai dyes, yang tidak larut air disebut sebagai lak. Pewarna yang larut air ini untuk proses pewarnaan butuh waktu yang lama, bisa 2-3 hari. Perlu operator terlatih. Lalu ada kemungkinan migrasi warna. Kenapa kok migrasi warna? Karena pewarnanya larut dalam air. Airnya harus diusir lagi keluar, harus dikeringkan. Nah, si warnanya ikutan migrasi sama jalannya air waktu mau menguap tadi. Jadi ada migrasi warna. Lalu reproduksibilitas tidak selalu terjamin dalam tiap batch. Beberapa pewarna dyes, warna air ini peka terhadap cahaya. Akibatnya memucat. Jadi tabletnya kalau udah disimpan lama-lama pucat. Jadi perlu diingat kalau besok misalnya Anda sudah lulus terus udah dimodali sama orang tua mau bikin apotek gitu ya, pilih tempatnya jangan yang kesentrong sinar matahari langsung. Jangan ngadep timur pintunya. Kenapa? Karena apotek itu khasnya kan depannya pasti kaca gitu ya, supaya narik pembeli kan. Depan tuh pasti kaca, terusin cahaya. Ingat, bahan farmasi itu banyak yang pakai pewarna ya, untuk estetika sediaannya supaya berwarna. Pewarna itu bisa memucat kalau kena cahaya. Jadi nanti kalau misalnya sudah kadung ngadep ke timur, coba Anda keliling-keliling ya, coba amati kalau misalnya ada apotek yang bukaannya menghadap ke timur atau kesentrong sinar matahari dari pagi sampai siang gitu, biasanya rak depannya terus ditutupin gitu, dikasih apa spanduk apa gitu ya supaya ketutup, nggak kesentrong sinar kayak gitu kan. Dari segi estetika kan, wah apoteknya nggak rapi kan, carinya kayak kumuh gitu. Nah itu gara-gara salah pilih posisi tadi. Jadi diingat itu, besok kalau cari tempat jangan yang kena sinar matahari dari pagi sampai siang. Nah kalau dari pagi sampai siang katanya malah kalau kena sinar matahari rezekinya lebih bagus. Ya kalau gitu butuh modal dikit lagi, kaca depannya dikasih kaca film yang gelap gitu supaya sinar mataharinya nggak masuk. Untuk pewarna yang tidak larut air atau lak ini, waktu untuk pewarnaannya relatif lebih singkat dan tidak ikut bermigrasi bersama pelarut, sehingga lebih stabil terhadap cahaya.
Lalu yang banyak dipakai tentu saja yang lak ya tadi ya, karena problemnya lebih sedikit. Lak dalam bentuk suspensi, lalu diencerkan dengan larutan gula untuk membentuk lapisan penyalut yang berwarna. Larutan pewarna dibuat tidak tembus cahaya atau opak. Supaya opak, nggak tembus cahaya, kita gunakan titanium dioksida, talc, magnesium oksida, dan aluminium oksida. Jadi pilih lak dengan pewarna yang dikehendaki, tapi kita tambahkan juga ini yang warnanya putih-putih ini supaya nggak tembus cahaya. Pada pewarna kita bisa tambahkan flavor, tapi harus diingat yang nyambung sama warnanya. Kalau warnanya orange, jangan dikasih flavor anggur. Otaknya bingung itu yang mengkonsumsi bingung gitu ya. Tinggal sih. Lalu berikutnya ada finishing and polishing. Ini untuk pengkilapan permukaan dragi dan melindungi dragi dari uap air, mencegah pewarnaan dari dragi pada tangan dan pakaian, dan memudahkan otomatisasi dalam packaging. Karena dalam finishing and polishing ini intinya adalah tabletnya tadi dipoles pakai lilin. Jadi yang kita pakai bahannya adalah lilin semua. Cera carnauba, cera alba, cera flava, parafin padat. Penambahan pengkilap bisa dalam bentuk bubuk halus atau suspensi dalam alkohol atau suspensi 5% dalam pelarut organik campuran kloroform aseton. Nah, pancinya beda mestinya dengan panci yang dipakai untuk proses sebelumnya, coating sebelumnya. Karena kita butuhkan panci yang dilapis kanvas. Kanvasnya sudah direndam pakai lilin atau malam wax ya, bukan malam hari ini ya, wax ya, malam gitu. Kalau misalnya nggak ada kanvas, kita pancinya sekarang yang disalut terlebih dahulu dengan malam, masih boleh nggak pakai kanvas. Jadi intinya supaya tabletnya itu dilapis lagi dengan menggunakan lilin ini. Jadi dilakukan sampai kapan ya? Sampai terlihat mengkilap gitu ya. Nah sekarang, kalau misalnya terjadi kegagalan dragifikasi, apa yang harus dilakukan? Reject. Reject. Sih, itu tablet satu batch ada berapa butir? Ya. Ribuan. Kalau diuangkan berapa itu? Kalau reject, namanya pabrik apa yang mau rugi? Enggak. Kalau ada reject, ya pasti cari siapa person yang bertanggung jawab sampai harus di reject, potong gaji. Gitu ya. Nah jadinya kalau ada kegagalan gratifikasi, apakah tablet gagal dibuang? Semua dibuang ya. Kita lihat dulu tingkat kegagalannya ya. Bisakah kita memperbaiki lapisan penyalutnya? Atau perlukah kita mengganti lapisan penyalutnya? Jadi kalau misalnya tabletnya terlihat cuman kurang licin, usam aja, tapi nggak ada retakan kok di permukaan salutnya, berarti kita bisa proses lagi, tambahin proses untuk grossing and smoothing, tambahin selapis dua lapis, coloring lagi, poles, selesai. Kalau sampai ada retakan, wah ini berarti kan salah mulai dari awal nih, dari proses sealingnya nih. Kalau gitu kita lakukan pencucian dragi yang gagal dengan pelarut yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan salutnya. Salutnya ini bisa larut di mana gitu ya? Mau pakai etanol, isopropanol, atau aseton untuk melarutkan si salutnya. Sampai kita peroleh nanti ya, tambahkan air secara perlahan untuk melarutkan penyalut sampai kita dapatkan tablet yang rata kembali. Keringkan lagi tablet intinya, diproses ulang. Kan namanya proses ulang rugi bu, ya iya rugi jelas. Tapi rugian mana sama buang satu batch tadi? Rugian itu ya. Ini untuk mengurangi kerugian. Nah sekarang, kalau
Kalau misalnya berminat kerja di industri farmasi, lalu Anda melamar posisi di bagian produksi, itu ada satu pertanyaan tentang produksi ya, yang pasti ditanyain itu kalau Anda melamar di posisi itu. Kalau Anda misalnya jadi supervisor di bagian produksi, lalu Anda melihat ada proses yang salah, apa yang Anda lakukan? Masih ditanyain itu. Ya, iya cowok-cowok tuh biasanya yang ngelamar yang sana bagian produksi. Langsung koreksi. Tergantung tingkat kesalahannya nggak sih? Ayo. Terus dianalisis mana yang salah. Identitasnya analisis. Ada satu kata kunci yang harus anda sampaikan, kalau enggak kecoret dari HRD. Kalau ada kesalahan, stop, jangan lanjutkan ke tahapan proses berikutnya. Harus stop dulu, jangan lanjutkan ke tahapan proses berikutnya. Kalau itu nggak buru-buru di stop, dibiarin aja sama staff yang di bagian produksi, langsung masuk ke ruang berikutnya. Di pabrik itu kan ruang penimbangan, terus habis itu pindah ke ruang sebelahnya untuk mixing, pindah ke ruangan sebelahnya lagi untuk proses berikutnya. Kalau nggak di stop, makin besar kerugiannya itu nantinya. Jadi harus stop dulu. Habis itu baru dicari masalahnya di mana. Mulai dari mana nyarinya? Mulai dari batch recordnya. Jadi kalau Anda kerja praktikum kemarin kan ada buku petunjuk praktikum ya. Itu timbang sekian, timbang parastamol sekian, lalu ada PVP sekian dan seterusnya. Nah, kalau di industri farmasi sudah ada protap prosedurnya untuk melakukan itu, timbang ini. Nanti ketika proses menimbang, tukang timbangnya, staf yang tugasnya menimbang, itu nanti nimbang, terus habis itu dia harus mencatat di yang namanya batch recordnya. Di batch record harus ditulis paracetamol tadi dia nimbang berapa. Nggak mungkin kalau suruh nimbang 2 kilo paracetamol dia nimbangnya pas 2,000, nggak mungkin. Masih 2,003 sekian atau berapa gitu ya. Nah itu yang angka lengkap di timbangan itu harus dituliskan. Setelah tukang timbangnya menuliskan, dia paraf, supervisornya itu yang ngawasi nimbang harus paraf juga supaya nggak ada kesalahan. Nah, batch record itu nanti yang anda harus cermati, nimbangnya benar nggak? Oh, nimbangnya benar. Oke, proses tahapan berikutnya mixing, benar nggak? Mixingnya sekian menit, atau proses pengayaannya harusnya pakai ayakan yang mana, dan seterusnya. Itu yang dibaca dari batch recordnya sampai ketemu problemnya di mana. Habis ketemu misalnya proses mixing, diambil sampel, dicek konsentrasinya sebenarnya di atas dari konsentrasi yang seharusnya, misalnya seperti itu. Berarti masalah terjadi di proses mixing tadi, kadarnya ketinggian. Apa yang harus dilakukan? Data penimbangannya apanya yang salah gitu. Adakah salah satu eksipien yang kurang waktu ditimbang, atau lupa nggak dimasukin? Nah, ini dilacak itunya ya, jadi dilacak dari batch record, lalu coba perbaiki. Jadi nggak serta-merta langsung satu batch dibuang. Kalau satu batch dibuang, sudah jelas itu manajer produksi, supervisor, sama staff yang salah, kena potong gaji semua. Kayak gitu. Kalau di industri farmasi, ya pihak yang salah yang tanggung jawab juga. Ya, tapi jangan khawatir, gajinya gede banget. Biasanya rata-rata umur 40 sekian, mepet 50 tuh banyak yang udah pensiun. Udah cukup duitnya. Duitnya buat buka apotek atau jarang sih yang buka apotek, banyak kan ini buka klinik kecantikan kayak gitu-gitu, bikin usaha apa gitu. Jadi duitnya udah cukup, makanya resign. Jadi resignnya bukan karena apa, sudah nggak tahan sama kerja di industri itu, enggak. Banyak resignnya karena sudah cukup duitnya.
Nah, kalau misalnya kalau anak farmasi yang terlalu serius gitu kan mikirnya kan cuman di industri farmasi itu adanya cuma bagian produksi, bagian quality control gitu ya. Berarti kalau yang kepake ilmu yang ketika praktikum di farmaset atau ilmu yang waktu praktikum di kimia gitu, netopin kadar dan seterusnya gitu. Jangan lupa masih ada lagi bagian lainnya, marketing. Itu salah satu jalur cepat untuk kaya juga. Gitu. Jadi ya kayak gitu tuh industri farmasi kita tuh. Balik ke sini. Masih ada nggak ya? Ah, sudah habis. Sudah habis materinya sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Kalau yang salut tipis, yang salut film minggu depan aja biar nggak membosankan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada atau merasa masih bingung sama materi kuliah hari ini, di MMP sudah saya sediakan PPT-nya sama link video pembelajaran. Misalnya mau niat banget ulang lagi kuliahnya. Kalau misalnya ada baca-baca pustaka apa, terus pengen ada yang ditanyakan, boleh. Oke, nggak ada yang nanya? Ya sudah, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Bu.